Selamat datang, direksi yang saya hormati. Perkenalkan, saya Willis Aji selaku Division Head dan juga Project Manager dalam pengembangan Knowledge Management System KMS di PT Cipta Krida Bahari Logistik. Izinkan saya menyampaikan penjelasan terkait proyek ini yang sedang kami kembangkan sebagai bagian dari transformasi pengetahuan dan digitalisasi internal CKB. Latar belakang KMS ini dikembangkan, yaitu sebagai platform pembelajaran terstruktur yang dirancang untuk membantu partisipan, baik karyawan berupa hal yang baru maupun yang existing, untuk memahami sistem logistik dan budaya kerja di CKB. Sistem ini juga berfungsi sebagai basis pengelolaan pengetahuan yang terintegrasi dengan proses operasional dan teknologi informasi perusahaan. Isi modul KMS meliputi antara lain produk CKB Logistik yang mencakup layanan end-to-end seperti freight forwarding, warehouse custom clearance, proyek logistik hingga supply chain management. Yang kedua adalah firm environment, PT Cipta Krida Bahari Logistics, di mana memetakan ekosistem perusahaan mulai dari pemerintah, investor, stakeholders, SDM, suppliers, hingga pelanggan dan komunitas global. Nomor tiga, proses bisnis. Alur kegiatan dari order management, perencanaan dokumentasi, warehousing, transportasi, hingga monitoring dan pelaporan. Nomor empat, asumsi jumlah transaksi per tahun yang menjadi dasar dalam merancang kapasitas dan kebutuhan sistem. Selanjutnya yang nomor lima adalah infrastruktur teknologi meliputi kebutuhan hardware dan software dengan pendekatan efisiensi biaya. Dan terakhir nomor 6, kuis evaluatif untuk mengukur pemahaman partisipan terhadap keseluruhan materi. Selanjutnya mengenai topik produk CKB Logistik, meliputi yang pertama adalah integrated logistik, mulai dari pengangkutan, penyimpanan, hingga distribusi. Selanjutnya adalah freight forwarding, pengiriman domestik dan internasional. Selanjutnya adalah project logistik, termasuk penanganan alat berat. Selanjutnya adalah custom clearance untuk kebutuhan ekspor dan impor. Selanjutnya adalah warehouse distribution dan remote area service, serta supply chain solution. Dalam firm environment lingkungan perusahaan kami melibatkan berbagai elemen kunci, di mana yang pertama adalah government sebagai regulator logistik nasional, financial community yang mendukung ekspansi dan pengembangan sistem, stakeholder or owners yang mengarahkan strategi dan keputusan bisnis, human resources lebih dari 2.000 personel yang tersebar seluruh nasional menjadi pulang tunggu operasional. Selanjutnya adalah suppliers, kompetitor, customer, hingga global community yang mendorong penerapan praktek berkelanjutan dan etis. Proses bisnis dari CKB Logistik sendiri, yaitu yang pertama adalah order management, nomor dua adalah planning and scheduling, nomor tiga adalah freight arrangement dan documentation, nomor empat adalah warehouse handling, nomor lima adalah transport and delivery, nomor enam adalah real time tracking, dan terakhir adalah feedback dan reporting berbasis sistem digital. Capaian CKB Logistik pada tahun 2024, PT Cipta Krida Bahari Logistik telah menjalin kemitraan lebih dari 255 perusahaan dari berbagai sektor industri strategis. Total nilai transaksi yang tercatat mencapai lebih dari 2 triliun rupiah, yang tidak hanya mencerminkan skala bisnis yang dikelola, tetapi juga menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari para klien terhadap kapabilitas layanan logistik CKB. Capaian ini menjadi dasar penting bagi pengembangan sistem knowledge management system agar seluruh praktek unggulan, proses, dan pengalaman yang telah terbukti berhasil dapat terdokumentasi secara sistematis dan berkelanjutan. Infrastruktur penunjang CKB saat ini adalah salah satunya warehouse management yang terdiri dari cabinet, shelving, floor stack, dan mezzanine, sehingga apa yang dilakukan oleh CKB Logistik itu bisa terpenuhi dengan baik. Dan selanjutnya juga mengenai inovasi digital yang sudah kita aplikasikan. Yang pertama adalah kita memiliki aplikasi mobile, kita namakan Inspectify. Selanjutnya adalah dashboard website untuk memantau okupansi, KPI warehouse, kontaminasi, serta tracking manpower dan consumables. Selanjutnya,
Proyek KMS ini bukan hanya tentang pelatihan, tapi tentang membangun arsitektur pengetahuan yang mendukung operasional CKP secara menyeluruh. Beberapa manfaat utamanya adalah mempercepat transfer pengetahuan, menyediakan dokumentasi yang dapat diakses lintas lokasi, membangun budaya organisasi yang kolaboratif dan terstruktur. Direksi yang kami hormati, kami meyakini bahwa prototipe ini akan menjadi fondasi penting dalam roadmap digitalisasi perusahaan, bukan hanya dari sisi teknologi, tetapi juga dari sisi budaya, kerja, dan daya saing. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan. Kami berharap implementasi sistem ini dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.